selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Rianti Hazran dengan NIM 642422178 dari kelas 642E07. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas mandiri 2 saya, yaitu membuat artikel populer yang bertemakan kesadaran pajak. Dengan judul yang saya angkat, yaitu Determinasi Kesadaran Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia. Oke, yang pertama pendahuluannya. Sektor perpajakan merupakan tulang punggung dalam pembiayaan negara, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, penerimaan pajak penyumbang lebih dari 80% dari total pendapatan negara setiap tahunnya. Namun demikian, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih tergolong rendah, terutama dalam kategori wajib pajak orang pribadi atau biasa disingkat dengan WPOP. Rendahnya kesadaran pajak menjadi salah satu penyebab utama rendahnya kepatuhan sukarela yang pada akhirnya menghambat optimalisasi penerimaan negara. Kemudian, kesadaran pajak tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai kewajiban perpajakan, tetapi juga mencakup pengalaman terhadap pentingnya peran pajak dalam pembangunan negara, persepsi atau keadilan sistem perpajakan, serta kepercayaan terhadap institusi pemerintah. Dalam konteks Indonesia yang multikultural dan memiliki disparitas sosial ekonomi yang tinggi, pemahaman tentang determinan kesadaran pajak menjadi sangat penting agar kebijakan fiskal yang dibuat lebih responsif dan efektif. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti literasi pajak, pengalaman berinteraksi dengan petugas pajak, ketegasan sanksi, hingga transparansi pengelolaan dana publik memainkan peran signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak. Di sisi lain, ketidakpercayaan terhadap penggunaan dan pajak dan adanya praktik korupsi dapat menurunkan niat wajib pajak untuk patuh. Oke, lanjut ke landasan teorinya. Yang pertama ada pengertian kesadaran pajak. Kesadaran pajak merupakan suatu kondisi di mana wajib pajak memiliki pemahaman, pengetahuan, dan kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela tanpa paksaan eksternal. Kesadaran pajak mencakup pemahaman mengenai fungsi pajak, pentingnya kontribusi kepada negara, serta keterlibatan aktif wajib pajak dalam sistem perpajakan. Menurut Harahap dan Azahra 2003, kesadaran pajak terdiri dari 4 dimensi, yaitu yang pertama pengetahuan tentang pajak, yang kedua pemahaman hak dan kewajiban perpajakan, dan yang ketiga kesediaan membayar pajak secara sukarela, dan yang terakhir yang keempat yaitu persepsi positif terhadap institusi pajak. Selanjutnya ada teori kepatuhan pajak atau tax compliance theory. Teori kepatuhan pajak menjelaskan bagaimana dan mengapa individu atau entitas memutuskan untuk patuh atau tidak patuh terhadap aturan perpajakan. Teori ini terbagi menjadi 2 pendekatan utama. Yang pertama yaitu ekonomi deterrence theory, yang menyatakan bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh risiko dan konsekuensi hukum atau sanksi dan audit jika tidak patuh. Dan yang kedua ada behavioral tax compliance theory, yang lebih menekan aspek psikologis dan sosial seperti keadilan, kepercayaan norma sosial, dan moralitas. Pendekatan perilaku menjadi semakin relevan dalam konteks Indonesia karena faktor seperti kepercayaan terhadap otoritas pajak dan persepsi keadilan lebih berpengaruh dibandingkan sanksi formal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran pajak, yang pertama yaitu pengetahuan dan literasi pajak. Literasi pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap konsep dan aturan perpajakan. Tingkat literasi yang baik mendorong kesadaran dan pengetahuan pajak. Penelitian oleh Octaviani et al. 2003 menunjukkan bahwa literasi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap sikap patuh wajib pajak orang pribadi. Dan faktor yang kedua ada yaitu kualitas pelayanan pajak. Pelayanan yang baik dari
petugas pajak atau Fiskus dapat meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Layanan yang cepat, transparan, dan informatif terbukti meningkatkan partisipasi sukarela. Faktor yang ketiga yaitu ada persepsi terhadap keadilan pajak. Persepsi bahwa setiap sistem perpajakan adil akan meningkatkan motivasi wajib pajak untuk patuh. Ketika wajib pajak merasa bahwa beban pajak dibagi secara proporsional dan hasilnya digunakan secara transparan, maka kesadaran pajaknya meningkat. Yang keempat, yaitu ada sanksi dan penegakan hukum. Efektivitas sanksi perpajakan dan intensitas penegakan hukum dapat menjadi faktor pendorong kesadaran meskipun bersifat eksternal. Sanksi yang tegas akan menimbulkan efek jejak. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu kepercayaan terhadap pemerintah. Kepercayaan publik terhadap pemerintah memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran pajak. Jika masyarakat percaya bahwa pajak digunakan dengan benar dan transparan, mereka akan lebih termotivasi untuk membayar pajak secara sukarela. Jadi, berdasarkan isi artikel tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesadaran pajak, wajib pajak orang pribadi atau WPOP di Indonesia dipengaruhi oleh sejumlah faktor penting, baik dari sisi internal wajib pajak maupun eksternal yang berasal dari institusi perpajakan dan pemerintah. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi kesadaran pajak meliputi pengetahuan dan literasi pajak, kualitas pelayanan Fiskus, sanksi perpajakan, persepsi terhadap keadilan pajak, dan kepercayaan terhadap pemerintah. Kesadaran pajak tidak hanya bergantung pada pengetahuan teknis, tetapi juga pada persepsi moral, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, strategi peningkatan kesadaran pajak harus bersifat multidimensional dan berkelanjutan. Berdasarkan kesimpulan yang diambil tersebut, adapun beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak perlu meningkatkan program literasi pajak, khususnya untuk WPOP melalui kampanye edukatif yang mudah dipahami dan menyasar kelompok usia produktif serta UMKM. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan, baik dari segi teknologi atau digitalisasi sistem maupun pelayanan langsung oleh petugas pajak, guna menciptakan interaksi yang ramah, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan wajib pajak. Yang ketiga, meninjau kembali sistem sanksi perpajakan agar lebih proporsional dan tidak semata-mata represif, tetapi juga mendidik. Yang keempat, yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana pajak, misalnya melalui publikasi rutin laporan penggunaan APBN dan proyek-proyek pembangunan yang didanai oleh pajak. Yang kelima, yaitu membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah melalui pemberantasan korupsi, pelayanan publik yang adil, dan komunikasi kebijakan fiskal yang terbuka. Jadi, upaya peningkatan kesadaran pajak harus dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah, akademis, swasta, dan masyarakat sipil agar tercipta sistem perpajakan yang partisipatif dan berkelanjutan. Itulah tadi presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.